Assalamualaikum. Hari ini Miss Nur akan ngajak semuanya jalan-jalan atau mengenal atau mengetahui kegiatan sehari-hari yang biasa saya dan teman-teman guru TK lakukan. Jam 8 biasanya kita akan memulai kelas apersepsi. Apersepsi itu seperti murojaah, diikuti dengan murojaah, kemudian ikrar. Jadi mencakup 4 pilar itu kepemimpinan. Di dalam ikrar dan murojaah biasanya kita memilih untuk anak-anak jadi pemimpin. Pilar keglobalan biasanya kita akan memberikan simple instruction untuk mereka dalam sehari-hari. Kemudian nanti ada pilar keagamaan, yaitu diisi dengan murojaah, hadis, bacaan surat-surat. Kemudian kita mengingatkan segala sesuatunya berkaitan dengan Allah gitu ya. Yang kemudian adalah akademis. Jadi akademis itu biasanya kita isi dengan kegiatan di sentra. Jadi setelah persepsi selesai, anak-anak break Zoom, kemudian masuk lagi ke sesi sentra. PGK GIS 2 Serpong adalah sekolah yang ramah anak. Ini adalah kelas Kindi Tubi. Kondisi rak sepatu anak-anak. Kita siapkan dulu. Kita persiapannya biasanya ini bikin wortel, dikasih nama, dikasih angka. Jadi nanti anak-anak selain mengenal nomor konsep, juga anak-anak mengenal namanya. Karena Kindi itu sudah mulai diajarkan untuk membaca seperti ini. Jadi mereka akan mengenal loker mereka masing-masing. Dan ini perintahnya. Karena anak TK itu biasanya visual, jadi kita kasih tulisan put your shoes, lalu kita kasih gambar sepatunya dan sandal here. Jadi anak-anak sudah tahu instruksinya. Wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah yahuddu ala tu'amil miskin. Everyone, let's say thank you to the leader. Flowers. Okay, very good. So, let me review the flowers first. I will ask you one by one ya. Di jam 10 itu ada kelas tambahan. Nah, kelas tambahan itu bisa berbagai macam-macam jenisnya. Kayak misalnya ada ikro, terus suku kata, kuis, kemudian ada student interaction. Jadi kalau student interaction itu lebih kayak interaksi siswa, karena mereka kan rindu sekolah dan rindu teman-temannya. Jadi di student interaction itu mereka berkesempatan untuk ngobrol, kitanya diem gitu, melihat mereka ngobrol. Nah, sekarang kebetulan karena hari Jumat mau kegiatan tambahannya sholat duha. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah teman-teman sudah sholat duha. Sekarang boleh dilipat sajadahnya sama alat sholatnya ya. Kita memberikan informasi dan link kegiatan teman-teman untuk esok hari seperti itu. Jadi anak-anak sudah siap apa saja yang harus disiapkan. Sebenarnya tantangan terbesar kita guru TK itu adalah mempersiapkan video tema selama PJJ ini. Jadi setiap hari kita bergantian membuat video tema semenarik mungkin untuk anak-anak. Nah, teknisnya adalah biasanya kita bagi jadwal, kita bagi temanya, pembahasannya apa, lalu kita pecah-pecah lagi yang hari ini temanya apa. Nah, seperti ini adalah video CB, karakter building. Ini kita infokan di Edmodo untuk anak-anak tonton di sela-sela waktu belajarnya. Kemudian nanti ada tanya jawab. Ini karakter building tentang arrive on time. Lalu ini ada video tema tentang Pulau Sulawesi ya. Nah, di video ini kita harus membuatnya semenarik mungkin. Kita biasanya masukin link ke Google Drive. Nah, biasanya tantangan terbesarnya adalah ketika kita harus mencari materi yang benar-benar sesuai untuk anak-anak TK dan mereka mudah memahaminya. Dan itu video dibikin fun. Dan karena kita selama WFH itu kadang jaringan naik turun, jadi pernah juga saya mengalami kendala. Saya upload video itu lama sekali, dari mulai sore atau malam itu subuh baru bisa ke-upload karena saking jaringannya. Paling itu sih kesulitannya, sampai pernah ketiduran juga. Jadi bangun tidur handphonenya masih di tangan dan baru bisa ke-upload sekitar jam 4 subuh. Selesai kelas tambahan, setiap hari kita harus mengisi lembar monitoring kegiatan pada hari itu. Jadi kegiatannya apa saja, persepsi siapa yang tidak masuk, lalu kita masukkan link video tema. Seperti itu. Nanti lembar monitoring ini kita harus kirimkan ke email Korlev masing-masing. Seperti ini. Nanti Korlev akan melaporkannya kepada wakil kepala sekolah. Jadi misalnya kendala apa yang dari hari itu, seperti itu. Ini adalah catatan kita biasanya untuk kelas tambahan. Jadi kayak misalnya Senin kita bagi 2 grupnya gitu. Ketika anak-anak sentra
itu saya mencatat di sini. Jadi kayak misalnya ini anaknya tidak ikut persepsi siapa ya, tanggalnya, terus nanti grup 1 grup 2. Jadi ini biasanya catatan saya ini masuk ke lembar yang akan kita laporkan kepada orang tua, yaitu feedback dalam. Nah, ini catatan observasi yang tadi kita tuangkan ke dalam feedback guru. Feedback guru ini kita kirim 1 minggu 1 kali menjelang weekend. Jadi laporan perkembangan siswa setiap minggunya melalui pesan pribadi di Edmodo. Biasanya kesibukan kita guru TK saat mau pembagian handout untuk minggu depan. Jadi kita siapkan itu kalau handout feedbacknya yang akan diambil. Biasanya feedback ini itu berisi. Nah, ini pembelajaran untuk minggu depan. Kebetulan ini akan belajar di cooking space atau sentral masak. Ini akan membuat sushi. Jadi medianya kita siapkan dulu, kita masukkan. Biasanya kita guru-guru TK kasih reward untuk anak-anak karena mereka sudah luar biasa mengikuti LFA selama seminggu. Ini biasanya kita masukin stiker ke handout mereka seperti ini. Nah, ini kegiatan guru-guru TK yang dilakukan setiap hari Jumat, dimulai biasanya pada jam 10.30 sampai jam 1 siang. Ini adalah kegiatan pengambilan handout atau media pembelajaran untuk minggu depan. Coba kalau guru TK, tepuk semangat 1. PGK GIS 2 Serpong. Terima kasih teman-teman semangatnya. Agar kita selalu positif dan bahagia adalah menyempatkan waktu untuk berterima kasih kepada diri sendiri. Terima kasih diri yang sudah seminggu luar biasa. Setiap menjelang weekend kita kumpul dengan teman-teman kita. Kita tahu cerita dan salah satunya adalah dengan minum kopi. Karena guru yang bahagia akan membuat muridnya bahagia. Hargai diri sendiri dan terima kasih kepada diri sendiri sudah hebat. Beli jajan kesukaan El. Terima kasih. Kita mungkin hebat di luar, tapi kita tidak boleh melupakan orang-orang yang mendukung kita atau support system kita. Ya, salah satu support system saya di rumah adalah El. Ini anak saya berumur 5 tahun. Saat di rumah, saya harus menjadi guru juga untuk Ananda El ini. El seneng gak punya bunda kayak bunda? Coba lihat sini dulu, kenapa senengnya? Senang sebab bunda sayang El. Terus? Sering bawain makanan. Jadi kalau di rumah aku biasa sama El kayak gini. Kalau mau tidur kita cerita ya El ya. Terus main tebak-tebakan gitu ya. Jadi kalau di rumah ya udah kita jadi sahabatnya El, jadi gurunya El, jadi ibunya El. Aduh. Kita nggak harus nuntut dia harus pintarnya, tapi yang terpenting adalah perasaannya karena yang berkembang paling penting dalam anak usia balita itu adalah perasaannya. Dia harus bahagia, jadi anak yang bahagia. Ya, kamu bahagia? Bahagia? Alhamdulillah. Jadi ini kan lagi azan ya. Biasanya kalau azan kita berdoa ya El. Kita minta sama siapa? Allah. Karena Allah punya apa? Punya semuanya. Jadi kita kalau minta sesuatu harus sama Allah. Kapten kedua. Ini adalah Kapten L. Dia yang bercita-cita mau apa? Mau apa? Dia mau bercita-cita menyelamatkan dunia, guys. Selain L, anak saya, suami, tentu juga keluarga kita, orang tua, yang tidak kalah penting dalam menunjang atau support system saya yang di rumah adalah salah satunya adalah peran Teteh. Dia adalah Teteh Intan. Terima kasih Teteh Intan ini yang selalu menjaga El ketika saya bekerja. Hargai peran seseorang dalam kehidupan kita, baik keluarga, orang tua, suami, anak maupun orang yang bekerja sama kita, yaitu Mbak yang jaga di rumah untuk menjaga anak-anak kita selama kita bekerja. Dan terima kasih juga kepada Miss Rosa dan Miss Lara selaku pimpinan PGK yang memberikan input positif untuk kita guru-guru TK. Kemudian teman-teman yang sangat luar biasa tim di PGK yang saling support, saling backup. Dan terima kasih juga nih untuk partner kerja saya Miss Indi di kelas di Fakultas Tinggi. Hargai semuanya karena kita tidak bisa bekerja sendiri, kita membutuhkan orang lain. Jadi sekecil apapun peran seseorang dalam hidup kita, kita harus apresiasi dan harus kita hargai. Terima kasih untuk semuanya. Tanpa kalian, apalah jadinya aku. Terima kasih. Assalamualaikum. Dan yang paling penting adalah
peran orang tua di sini. Karena memang PDJ ini kita sangat harus apresiasi peran orang tua dalam menemani anak-anak belajar di rumah dan menjalin komunikasi yang baik antara dengan parent itu sangat diperlukan. Terima kasih ayah bunda yang sudah mensupport anak-anak. Kalian semuanya luar biasa, keren. Ada kiai besar yang mengatakan, yaitu yang biasa kita sebut dengan Bamun. Beliau berkata, kebahagiaan terbesar seorang guru adalah mendidik. Dan rekreasi yang paling indah bagi seorang guru adalah mengajar. Memang terkadang ketika kita seorang guru mendidik siswa, itu ada hal atau perilaku siswa yang membuat hati kita kesal, membuat kita lelah. Namun, berilah gambaran dalam pikiran kita bahwa suatu saat ada salah satu tangan murid kita yang menarik tangan kita menuju surganya Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Niatkan kita sebagai guru setiap keluar rumah, niatkan kita memang mengajar lillahi ta'ala karena Allah, untuk amal jariah kita kelak. Jadi kita bekerja bukan hanya untuk mencari rezeki, tapi juga untuk beribadah kepada Allah. Sehingga sebagai seorang guru kita mendapat keberkahan dari apa yang kita ajarkan ke anak-anak. Seperti itu. Selamat Hari Guru Nasional kepada seluruh guru-guru hebat di luar sana. Terima kasih untuk guru-guru saya. Apalah artinya kita semua tanpa kerja keras dan doa seorang guru untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.